Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngevlog untuk lahan pertanian sekitar 2 bau ya, 7.000 meter persegi ditambah 7 meter persegi ke sana. Dan ini usianya kurang lebih sekitar 75 HST ya, 75 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini, alhamdulillah bagus. Ini full pengairan full. Ini lokasi di Gantar ya, yang dimana sawahnya tak ada hujan, alias bukan dekat sungai, perairan. Nah, ini adalah contoh bulir padi yang benar-benar super ya, karena kita melakukan proses pemupukan sebanyak 4 kali pada usia 1 minggu, kemudian usia 15-20 hari, kemudian dilanjut di usia 45, dan kemudian yang terakhir kemarin di usia 60 HST ya, 60 hari setelah tanam. Pupuk apa aja sih yang digunakan untuk mendapatkan lahan pertanian yang seperti ini? Sebenarnya cukup mudah ya, kalau para petani-petani kita tahu. Sebenarnya makanan utama padi adalah bukan di pestisida. Pestisida hanya sebagai protek saja. Ini untuk pola pemupukannya 4 kali ini. Untuk 7 hari setelah tanam kita tebar urea sebanyak 1 kintal untuk lahan 7.000 ya, dan ditambah Poska 50 kilo atau setengah kintal, kemudian 50 kilo SP36. Kalau SP36 tidak ada di pasaran, bisa menggunakan aplikasi pupuk yang lain seperti Vertipos, terus kemudian padi kuning ya untuk fosfatnya. Nah, dan kemudian untuk usia sekitar 15-20 HST kita masuk. Tadi berarti yang pertama sudah masuk 2 kintal. Kemudian untuk pemupukan 15-20 hari setelah tanam kita masuk pemupukan kedua, dimana kita menggunakan urea 50 kilo setengah kintal, kemudian Poska 1 kintal, dan SP36 juga 1 kintal. Jadi total pemupukan pertama dan kedua itu habis 4 kintal ya. Dan kemudian untuk usia nanti setelah masa bunting kita menggunakan fosfat ya. Itu bisa pakai SP36, itu sebanyak kurang lebih 50 kilo saja sebenarnya cukup. Nah, dan kemudian setelah keluar malai kita bisa tambahkan untuk pupuknya, yaitu pupuk SP36 50 kilo dan Poska 1 kintal. Jadi total semua pemupukan dalam 1 bau adalah kurang lebih 6 kintal. Nah, sebelum pemupukan menggunakan pupuk kimia, saya juga menggunakan pupuk organik ya. Jadi sebelum tanam, pada saat proses bajak menggunakan traktor ya, kita menggunakan petroganik itu sebanyak kurang lebih hampir 4-5 kintal cukup sih. Fungsinya untuk apa organik? Organik itu fungsinya untuk menggemburkan tanah ya, satu. Yang kedua untuk menahan daya tampung air supaya jauh lebih lama, karena ini kita di periode kedua sadon ya, di periode kedua tanam maksud saya. Kalau di bahasa Jawa Baratnya sini masuk musim sadon, akan menjelang ke musim ketiga atau musim kemarau. Nah, ini adalah salah satu contoh juga ini. Ini merupakan bibit padi merah atau beras merah ya. Posisinya seperti ini. Mungkin agak sedikit kurang bukan kurang pemupukannya ya. Pemupukannya sudah banyak. Mungkin karena tingkat ketelitian waktu pada saat padinya masih berusia kurang lebih 20 hari atau 1 bulan kurang lah, itu terkena hama.
Hamanya seperti hama putih palsu dan juga sundep. Itu diakibatkan oleh kupu-kupu dan ulat. Nah, pada saat proses seperti ini kalian harus ngapain saja sebagai petani? Yang pertama adalah kita menjaga air ya, karena pada saat proses seperti ini airnya harus full, tidak boleh kurang, tidak boleh sampai tanahnya pecah gitu ya, karena unsur utama dari proses pertanian padi sawah itu adalah air ya, yang utama itu. Baru yang kedua adalah pupuk, baru yang ketiga adalah pestisidanya ya. Untuk pestisida yang kita gunakan sebenarnya tidak perlu menggunakan bahan aktif yang yang mahal-mahal ya, dibeli di toko saprotan. Kita cukup menggunakan pupuk daun, boleh menggunakan MKP, monokalium fosfat, dicampur dengan beberapa fungisida ya. Fungisida fungsinya untuk mencegah adanya penyakit jamur. Biasanya sih lebih bagus menggunakan bahan aktif golongan azol seperti siproconazol, kemudian trisikazol, terus difeconazol ya. Jadi yang azol-azol itu kayak penyanyi India, kajol gitu ya. Paling bagus untuk diterapkan di aplikasi fungisida. Nah, kebetulan ini saya masih belum menggunakan bahan aktif difeconazol, golongan azol. Saya masih menggunakan bahan aktif yang biasa lah, yang murah-murah seperti Fujiwan, Topsin, dan juga Detajeb. Dan kebetulan juga proses pemupukannya ini karena full ya, sampai 6 kintal, jadi bisa menghasilkan bulir padi yang sangat-sangat luar biasa. Target untuk panen kali ini di 2020 di musim kedua panen, semoga bisa mencapai tonase yang diinginkan, yaitu kurang lebih 6 sampai 7 ton ya di masa kedua, yaitu periode sadon. Karena biasanya di periode kedua menuju musim kekeringan ini paling petani-petani untuk wilayah Indramayu ya, Indramayu bagian selatan khususnya ini, yang airnya susah, itu biasanya hanya mendapatkan 3 sampai 4 ton saja. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan kita pola pemupukan yang full, penuh, dan pengairan yang baik, mungkin dengan menggunakan air dari sumur ya. Kita air dari kali agak sedikit jauh, dan kemudian sudah tidak ada air hujan, dan mudah-mudahan sih bisa hasil maksimal yang diharapkan. Dan yang paling utama adalah harga padi ya. Harga padinya semoga harga padi basah berarti ya, semoga bisa mencapai 5.000 per kilo atau kurang lebih 500.000 per kintal, atau 1 tonnya 5 juta. Kalau misalkan target bisa mencapai 6 ton, mungkin bisa mencapai sekitar 30 juta. Itu pendapatan kotor ya, belum dipotong nanti biaya operasional dari pertama membajak sawah sampai dengan panen. Ya mungkin vlognya sampai di sini saja. Mungkin nanti setelah ini next kita akan bahas bagaimana peran pupuk untuk mengisi bulir padi pada area pangkal ini ya, malai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.